Kita lanjut ya ke materi nomor 22. Nah, kali ini saya akan contohkan untuk kita membuat REST API. Jadi ini adalah resume dari materi nomor 21. Kita sudah praktek bagian-bagian dari REST API, mulai dari kelas model, kelas repository, kelas controller. Intinya 3 itu. Nanti untuk yang lebih kompleks, kita akan menggunakan seperti spesifikasi, respon, dan lain-lain. Yang penting sampai tahap ini kita masih bisa mengikuti ya rekan-rekan. Jangan lupa untuk membaca dengan teliti materinya, kemudian contoh case, kemudian petunjuk soalnya. Case kali ini kita akan membuat satu project REST API ya. Ini kita belum running. Jadi kita bisa lihat di petunjuk langkah pertama adalah setup project. Kita bisa mengikuti di langkah materi kelima. Jadi pastikan rekan-rekan mengerjakan materi ini urut ya, dari nomor 1 kemudian nomor yang lebih besar karena saling terkait. Oke, langkah pertama untuk materi nomor 22 adalah setup project. Kita mengakses ini start.spring.io. Kita pilih projectnya Maven, language-nya Java ya. Kita versi Spring Boot-nya yang 27.6. Oke, untuk grup ID ini adalah nama entitas kita ya. Misalkan ini, isikan aja yang sama ya, id.go.squad_team. Kemudian nama artefaknya ini diisi dengan nama project kita. Untuk case kali ini kita akan membuat propis pengambilan ATK ya di unit rumah tangga. Kita buat aja di sini ATK. Kemudian namanya di sini backend ATK. Deskripsinya REST API untuk ATK. Packagingnya war, pilih Java-nya versi 11. Sebelah kanan kita tambahkan 5 dependensi di sini. Spring Boot DevTools, Project Lombok untuk kita mempersingkat code kita ya. Kemudian Spring Web untuk membuat web service API REST. Kemudian kita pakai untuk terkait database kita pakai Spring CPA menggunakan Hibernate. Kemudian database yang kita pakai adalah PostgreSQL Driver. Nah, untuk nomor 22 ini karena kita belum terhubung ke database, maka kita belum pakai ya. Nanti kita akan coba tambahkan di praktek nomor 23 atau 22 part 2 ya, tentang menambahkan dependensi. Nanti kita misalkan akan pakai dependensi JSON, terus PostgreSQL Driver dan lain-lain. Oke, untuk kali ini kita 4 dependensi aja. Silahkan generate. Oke, kita langsung ekstrak ya. Misalkan kalau di saya itu di user, terus ada projects. Nah, ekstrak di sini. Berikutnya kita buka IntelliJ kita. Oke, open. Pastikan di sini ada project ATK ya. Kita tunggu sampai ini setupnya selesai. Nah, nextnya kita akan buat satu koneksi dengan GitHub kita. Git kita. Itu ada di git.custom.co.id. Kalau muncul seperti ini,
Ini GPA body ya. Ini di oke aja seperti ini. Ini minimize untuk yang lain-lain. Oke, kita hubungkan dengan version control ya. Jadi sekarang kita buka Git kita. Ada di, silakan buka VPN, terus kemudian login seperti ini. Pakai versi web juga bisa. Kayak gini nanti dia otomatis akan download dan setup ini kliennya. Jadi sekarang kita bikin repository untuk yang project barusan kita buat. Login ya. Terus kita create project. Di sini blank project aja. Buat di sini ATK. Ini public. Nggak usah. Ada readme, boleh. Ada juga nggak apa-apa. Terus create project. Di sini ada petunjuk ini. Git remote at origin https ini. Kita copy ya. Terus kita buka terminal, kita menuju ke folder hasil ekstrak tadi kita. Nah, di sini. Untuk kita ketahui di sini belum terhubung ke mana namanya? Ke Git ya. Belum ada folder .git. Oke, kita sekarang git init dulu. Oke, seperti ini. Nah, di sini sudah ada git init. Sekarang kita paste yang tadi, git remote ini. Nah, sudah. Nah, sekarang kita masukkan file-file yang ini ke git. Git add, terus git commit min apa? M itu message-nya apa gitu. Kita isikan setup ya. Setup pertama. Oke, sekarang kita push. Nah, ini dia ada perintah git push origin mana gitu. Master atau main. Kalau di petunjuk di sini main, kita coba ke main aja. Nggak mau, kita coba master. Oke, sudah. Nah, coba kita reload di sini ya. Di soal juga ada perintah untuk reload. Ya, belum berhasil. Kira-kira kenapa? Masih dimatikan. Nah, ini teman-teman, kalau di reload nggak ada, tadi kan kita ininya ke master ya. Nah, di sini nih, branch-nya master. Nah, oke, sudah ada di sini source kita. Nah, sekarang kita akan mulai praktek membuat REST API ya. Kita pahami dulu probisnya. Untuk REST API ini kita akan membuat probis backend ya, untuk apa itu ATK, dimana kita akan membuat untuk pengajuan. Kemudian sebelum pengajuan pasti membutuhkan perekaman data ATK. Nah, kita akan membuat backend untuk ATK. Yang pertama kita buat adalah di
IntelliJ kita, expand sebelah kiri di sini. Di bagian src, main, Java, oke, klik kanan di ATK ya, sesuai ini petunjuk di materi, new, package, di sini buat model. Kita buat di sini kelas yang akan terhubung ke tabel kita. Di sini kita pakai kelas ya, ATK. Ini boleh kita pilih selalu di add seperti ini. Pertama kita kasih anotasi dia adalah entity. Berikutnya kita kasih anotasi add data. Kita kasih anotasi add no argument constructor. Berikutnya kita kasih informasi tabelnya itu apa. TD ATK. Oke. Berikutnya kita simpan informasinya dalam variabel. Di soal untuk ATK ini variabelnya ada 4 ya, yaitu nama kode, nama barang, saldo awal sama saldo akhir. Tetapi sesuai ini materi di database kita tambahkan primary key di sini, yaitu anotasi add id, terus kita kasih informasi kolomnya apa di sini, name-nya ya, id ATK, private long id. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy paste aja ini. Kita buat kolom baru untuk kode. Nama barang, kode. Buat kolom baru, nama barang. Ini jangan sampai tertukar ya antara nama variabel masking sama nama asli kolom. Terus kita buat untuk saldo awal, dia tipikannya angka genap, kita pakai integer. Nah, untuk saldo akhir sama, kita bisa copy paste juga. Oke, berikutnya di soal, di langkah ketiga ya, kita membuat repository. Klik kanan di package ATK, new package, kita isi dengan repository. Klik kanan di sini, new Java class, di sini pilih interface, namanya adalah ATK repository. Kita kasih notasi bahwa dia itu repository, terus kita warisi atau inherit ya dari JPA repository. Terus struktur data yang akan kita pakai ini ATK, kemudian tipe untuk primary key-nya kita pakai long. Nah, di sini kenapa L-nya besar? Ini adalah objek untuk angka yang besar. Kalau tadi kan di sini dia tipenya long kecil seperti ini adalah tipe data primitif ya. Kalau yang L-nya besar itu sudah objek. Jadi nanti bisa diambil nilainya, bisa diambil nilai maksimalnya, misal seperti itu. Kemudian kita tambahkan untuk kemampuan pencarian berdasarkan ini nama barang. Sini seperti ini, list ATK. Ini importnya yang Java util-list, jangan sampai salah. Find
by nama barang. Itu sudah dikasih tahu tuh ininya apa aja gitu. Kita pakai nama barang lagi di sini. Nama barang yang akan kita kirim. Terus paging sama sortingnya. Pageable-nya jangan sampai salah pilih ya, harus yang ini. Spring Work Data Domain. Nah, seperti ini. Berikutnya kita ke langkah 3.4 yaitu membuat controllernya. Sini kita buat satu package di sini controller. Kita buat Java class di sini apk ctrl. Kita kasih informasi ke server bahwa dia itu adalah REST controller. Terus kita kasih alamat dasarnya. ATK seperti ini. Jadi nanti alamat aksesnya adalah http localhost portnya kemudian /atk. Nah, baru di dalamnya kita buat endpointnya. Yang pertama kita panggil dulu ini repositorinya. Auto-where ini adalah agar kita nggak bolak-balik create objek ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat metode untuk simpan dan update. Nanti bedanya adalah ketika nyimpan itu kita nggak mengirimkan ID, kalau update kita mengirimkan ID. Oke, kita menggunakan metode post ya. Alamatnya misalkan save, terus public response entity, kasih tanda tanya di sini bahwa itu akan kita isi belakangan. Ini tadi ke import, kita ignore aja. Nah, response entity metodenya kita kasih nama save. Terus apa yang akan di save atau diupdate kita taruh di body nanti, di request body. Kita kasih nama dari objek kita, yaitu kelas ATK ya. Nah, jadi nanti otomatis akan dikonvert menjadi JSON ketika data sampai ke server. Oh, kebalik. Kemudian kita jalankan fungsi save ya di sini. Itu ketika ID-nya itu nggak ada. If atk.getID sama dengan 0. Else atk repository .save. Nah, seperti ini. Untuk update ini juga sama seperti ini, makanya langsung aja antara save sama update itu dijadikan satu, otomatis sistemnya akan mendeteksi sendiri nanti. Nah, kemudian kita kembalikan respon ya. Oke, kemudian responnya apa? Atau bisa seperti ini. Return response entity
statusnya http status dot oke, kemudian baru bodinya di sini. Ini lebih bisa menampung banyak informasi. Berikutnya kita copy untuk delete ya. Delete, yang kita delete adalah ID-nya. Nah, di sini untuk mengcapture value dari sini kita pakai anotasi path variable di sini, kemudian namanya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah cek dulu atau cari dulu ya. Cari dulu berdasarkan ID ATK. Jadi kita ambil find by ID. Nah, di sini. Terus dot get. Nah, ini. If tidak ditemukan, kita kasih informasi ke user. Statusnya itu not found, data tidak ditemukan. Jika ditemukan, else di sini kita eksekusi perintah delete. Delete. Nah, kemudian kita kirim return ke user seperti ini. Sukses. Berikutnya kita buat metode untuk detail ya. Detail seperti ini. Ini misalkan kita pakai untuk metode nampilan detail data. Untuk yang di sini itu metodenya adalah delete. Di sini kan kita sudah cari berdasarkan ID ATK, jika ada, jika tidak ada, statusnya not found, data tidak temukan. Jika ada, kita langsung jadikan ATK ini sebagai respon, otomatis nanti akan dikonvert menjadi JSON. Satu lagi terakhir di sini adalah searching. Search, terus ada di page keberapa. Nah, di sini kita pertama buat paging ya, paging dan sort. Di soal itu page-nya per 10, sortnya itu berdasarkan nama barang, jadi pageable. Page request ya. Nah, ini kita perlu pahami ada di halaman keberapa, terus kemudian sortnya. Off jika page lebih dari 0, maka page dikurangi 1. Selain itu adalah page-nya sendiri, 10 halaman per
ngambil data, kemudian sort berdasarkan nama barang. Dot sini ascending ya, kita import dulu. Di sini dot ini ascending. Oke. Nah, berikutnya kita cari. Nah, ini. Listnya kita ambil dulu. Tadi parameternya di repositori itu ada dua, yaitu nama barang dan batchable. Di sini kita tangkap dulu request param ya. Kita kasih nama string nama barang. Nah, di sini. Nah, kita cek dulu ada hasilnya atau enggak. If itu bukan null tapi dot is empty. Jadi kalau empty maka kasih informasi data tidak ditemukan. Kalau ada kita isi respon dengan list APK seperti ini. Nah, sudah, backend kita sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut untuk bikin dokumentasi menggunakan Postman. Kita pisah videonya agar tidak terlalu panjang.